Indonesia lagi mengalami kantong kering guys. Bahkan debt service ratio kita sudah merah. Ini ya, target pendapatan negara kita 3.153 triliun. Total belanja negara kita 3.842 triliun. Jadi dari dua ini saja, kita itu udah minus 638 triliun. Total utang pemerintah 10.470 triliun. Lalu beban terbesar APBN itu dari mana? Bunga utangnya doang itu udah 600 triliun. Ini bunga utangnya doang. Pokok utang jatuh tempo 833, total beban utang 1.433, dan subsidi energi 210 triliun. I don't know man. Kalau saya jadi presiden, dan kemudian tim saya nggak bisa memikirkan ini, hancur nih negara. Oke? Karena ini udah masuk kritis. Kalau Amerika beda. Amerika negara adikuasa. Walaupun utangnya ribuan triliun, mungkin jutaan triliun, mereka tetap bisa cetak uang, mereka tetap bisa minjem lagi karena ratingnya tinggi. Paingan atunya paingan orang salaku rakyat gitu nepikeun ka digencet eta ku pamarentah sina mayar pajak. Oh berarti eta merenya penyebabna teh penyebabna urang digencet kudu mayar pajak. Eta hutang negara teh geuningan nepikeun ka kitu euy, tapi keun bae lah. Masalah hutang negara mah urang teu nyaho teu ngarti kitu nya. Kan urang mah ieu mah urang ngabahas paingan kitu urang digencet ku pamarentah teh nepikeun ka kudu istilahna mah secara teu langsung mah dipaksa kudu mayar pajak gitu. Nepikeun ka aya wacana geuningan aya wacana erek ngalibatkeun polisi jeung TNI Babinsa erek sina turun langsung sina ka lapangan sina ngecek anu bararoga tunggakan pajak rek sina dibayar sina. Nepikeun ka aya wacana kitu tati pamarentah. Ai si goreng teh eta meureunnya penyebabna teh kitu. Ngarti aya nama ngarti. Sakitu heula we nya. Kita faham, seluruh bangsa faham bahwa gaji guru-guru kita kurang. Kita faham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita faham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita faham, ini semua masalah kita faham. Kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Guys, kalian tahu info rupiah jatuh, Indonesia gelap yang lagi digembar-gemborkan. Rupiah jatuh, Indonesia gelap, rakyat Indonesia susah, rakyat Indonesia miskin, jatuh miskin semua, semuanya serba sulit, semuanya serba susah. Kalian lihat ini. Wow. Dari sepenggal video gue, harusnya kalian tahu bahwasanya daya beli rakyat Indonesia itu tidak menurun. Mall penuh, ada tempat-tempat branded, itu semua full. Jadi kalau ada yang bilang katanya Indonesia gelap, rakyat Indonesia miskin, mata uang Indonesia turun, semua rakyat susah. Sebelah mana? Mall full anjing. Semua restoran mahal, gue cuma kebagian di Tawan. Marugame, Ichiban Sushi, dan lain-lain sebagainya, itu full. Ya sampai gue ke mall tuh gak ada tempat mau makan anjing. Mana kan bangsa Indonesia susah. Orang susah makan di mall. Which is mall di area tempat gue ini, kalau makan apa semua tuh mahal. Lu harus spend di atas around 500 up, 500-300 up gitu. Full. Dan bukan weekend. Jadi Indonesia nggak segelap itu. Enggak.
Kacau nih, di tengah kondisi fiskal yang lagi menghadapi tekanan dan berbagai upaya efisiensi anggaran, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai prioritas belanja negara. Salah satu yang menjadi sorotan adalah biaya pelatihan peserta Latsarmil KDMP yang disebut mencapai sekitar 30 juta per orang. Sementara pembelajaran KDMP 15 juta per orang. Jadi kalau di total per orang ngabisin anggaran 45 juta buat pelatihan doang. Gede banget kan? Kalau kita simulasi 30 juta per orang dikali jumlah peserta 35.476 orang bisa capai 1,5 triliun. Gila banget kan? Jadi wajar rakyat mempertanyakan gimana perhitungan anggarannya, apa saja komponen biayanya, dan bagaimana manfaat yang dihasilkan dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat di sektor lain. Dalam kelola keuangan negara, setiap rupiah yang berasal dari pajak dan penerimaan negara harusnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi jadi penting agar masyarakat memahami alasan dibalik suatu kebijakan dan dapat menilai apakah anggaran telah digunakan secara efektif. Di tengah tantangan anggaran, pertanyaan mengenai efisiensi bukan berarti menolak suatu program, melainkan meminta penjelasan yang jelas mengenai manfaat, dasar pengambilan keputusan, dan akuntabilitas penggunaan uang negara dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Itulah yang menjadi bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Indonesia saat ini menghadapi 6 dimensi kematian, the silent killer. Kita berada di titik kritis ketika tekanan dari dalam dan luar negeri menghimpit. Kalau ini masalah tidak segera diselesaikan dan tidak memiliki strategi yang baik, masyarakat menengah akan hilang. Yang ada adalah masyarakat miskin dan masyarakat super kaya. Gap ini akan menjadi problem buat Indonesia, khususnya UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang juga didorong oleh daya beli masyarakat yang akan hancur lebur berantakan. Rupiah udah tembus 17.100 sesuai prediksinya Astronaci 17.200 ya. Kemudian pinjol utangnya mencapai 100 triliun. Kalau pinjol itu selalu berkembang dan terus-menerus berkembang menembus angka yang all-time high setiap waktunya, artinya problem besar daripada masyarakat ini belum diperhatikan pemerintah dan UMKM ataupun penghasilan masyarakat itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya ataupun mencukupi kebutuhan konsumtifnya. Kalau kita perhatikan UMP Jakarta 5,3 juta, hampir 5,4, sedangkan kebutuhan hidup layak 2025 itu 6 juta. Ini aja udah minus 600 ribu. Well, caranya gimana ya supaya orang itu bisa mencukupi? Ya udah, biaya hidup sehemat-hematnya itu pun nyaris tidak punya apa-apa. Si Budi ini kerja 1 hari 18 jam, tapi semua income-nya habis untuk biaya hidup. Begitu ada 1 kali sakit masuk rumah sakit, selesai nih Budi. Pasti akan mencari bantuan lain, nipu temennya atau pinjol. Pertanyaannya, Pak kan bisa aja Pak, saya mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan 15-20 juta atau 12 juta, 15 juta. Pertanyaannya, nih, kalau kamu punya IQ setara dengan gorila 78, perusahaan mana yang mau meng-hire kamu dengan gaji segini? Anggaran belanja negara kita ini sekarang sudah tekor, artinya nggak ada duit. Rupiah udah di 17 ribuan. Subsidi BBM habis, oke? Karena udah naik nih 382% year on year. Terus kemudian inflasi pangan sudah terjadi per Februari naik 3,5%. Dan rating negatif Moody's dan Fitch itu kasih kita negatif. Artinya apa? Mau ngutang pun nggak bisa selincah sebelumnya. Apa yang bisa kita lakukan? This is the first time menurut saya setelah COVID ini adalah yang pertama Indonesia kehimpit oleh 2 problem dan ini bagian daripada dimensi kematian. Setiap 2 minggu pasti akan ada gejolak yang aneh. Mau Anda investor di properti, mau Anda investor di logam mulia, mau Anda investor di pasar saham, Anda akan dihadapkan dengan situasi seperti ini. Ataupun bahkan Anda itu cuma pedagang atau karyawan biasa, ini akan kena. Tolong Pertamina ya, pertama lakukan pemetaan, kemudian pengawasan. Jangan sampai nanti udah suasana ini kan suasana susah semua sekarang rakyat ini. Ya, pertama karhutlah, coba bayangin. Ya, kemudian ekonomi juga sedang susah. Kemudian kemarau panjang, sekarang air Kapuas sudah mulai surut. Sebentar lagi udah asin masuk ke rumah-rumah, PDAM-nya, air bersihnya. Dan banyak persoalan, jangan ditambah lagi dengan persoalan-persoalan seperti antrian-antrian di SPBU. Nah, ini tugas yang paling utama adalah pihak Pertamina.
supaya melakukan upaya preventif, upaya antisipasi, lakukan pemetaan, kemudian pengawasan. Nah, jadi jangan sampai nanti beban rakyat, permasalahan masyarakat yang dihadapi bertimpa-timpa. Nah, situasi seperti ini tensi masyarakat juga udah mulai meninggi. Jangan ditambahin persoalan, permasalahan dan beban-beban yang lainnya. Untuk itu saya mengingatkan kepada teman-teman Pertamina, ayolah, ini kan plat merah, ya, tolonglah. Nggak ingin saya mengutarakan secara luas, detail dan rigid, ya. Saya hanya minta karena ini yang paling utama, ya, adalah Pertamina, maka segera lakukan pemetaan, upayakan ya langkah-langkah strategis konkret, antisipasi supaya tidak terjadi antrian-antrian lagi seperti yang lalu. Kemudian pengawasan yang ketat, lakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, lakukan kolaborasi dengan institusi yang lainnya, dengan dinas-dinas yang lainnya, elemen masyarakat, supaya tidak terjadi peristiwa seperti kemarin, menghebohkan seperti itu. Rakyat harus buka mata, kata orang gedean, kenaikan harga Pertamax nggak masalah. Karena rakyat masih bisa beli BBM subsidi kayak Pertalite. Tapi gimana kalau Pertalite yang dijanjiin buat rakyat justru sering kosong di lapangan? Bayangin, tukang galon yang biasanya keliling sehari bisa isi 20.000 Pertalite atau 2 liter. Tapi karena Pertalite kosong, mau nggak mau isi Pertamax yang sekarang cuma bisa dapat setengah liter lebih. Apa harga air isi ulang bakal naik? Ya pasti. Belum lagi tukang sayur, tukang kerupuk, dan lain-lain. Harga Pertamax naik dari 12.300 jadi 16.250 per liter. Kenaikan yang bagi orang kaya biasa. Tapi bagi jutaan pekerja, pedagang kecil, kurir, ojek online, dan buruh yang tiap hari bergantung pada kendaraan, itu adalah tambahan beban yang harus dibayar dari penghasilan yang nggak ikut naik. Rakyat milih Pertamax bukan karena pengen. Rakyat milih karena terpaksa beli. Karena pilihan yang lebih murah nggak ada. Pas Pertalite kosong, apa pilihan yang tersisa? Motor harus tetap jalan, anak harus tetap berangkat sekolah, orang harus tetap bekerja. Kebijakan sering dibuat gak hitung kenyataan apa yang dirasain rakyat. Pas BBM yang terjangkau sulit dapat, sementara BBM non subsidi terus naik, maka yang terjadi bukan sekedar pilihan pasar, tapi tekanan ekonomi yang dirasain langsung oleh rakyat kecil. Buat pemerintah, rakyat cuma pengen satu hal, jangan buat hidup semakin mahal. Sebab bagi rakyat, setiap liter BBM bukan cuma bahan bakar, tapi biaya untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Ini ngajak perang ini kayaknya pemerintah ini ya. Bisa gila kita lama-lama tinggal di Indonesia ini. Kalian tahu nggak? Kendaraan yang mati pajak 2 tahun itu bakalan diblokir dan disita. Ini kayaknya pemerintah kita yang ada di dalam otaknya itu cuma pajak, pajak, dan pajak. Tetapi mereka nggak tahu bahwasanya kita sekarang ini lagi kesusahan. Semua serba mahal. Sembako, bahan pokok, sekolah, kemudian itu listrik, itu naik. Tetapi tidak diberbarengi dengan kenaikan gaji. Seharusnya itu yang pemerintah pikirkan. Bukan sibuk memaksa rakyat Indonesia membayar pajak, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara maksimal. Ya, jadi kalian tuh nggak usah gila-gila pajak, tetapi manfaatnya itu nggak ada buat kami. Ngerti?